Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dijauhkan dari segala mara bahaya apapun, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita doakan pula kepada keluarga kita atau teman-teman kita yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan kesehatannya seperti semula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku semuanya, mungkin kita sering mendengar bahwa kita itu harus saling tolong menolong dengan sesama umat muslim. Tapi ingat, konsep saling tolong menolong itu tidak sembarangan kita saling tolong menolong dengan seseorang atau dengan seorang muslim. Ada aturan-aturannya. Bukankah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 sudah dituliskan di sana bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan kebijakan, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam hal keburukan dan dalam berbuat maksiat atau berbuat dosa kepada Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Jadi tolong menolong itu harus dalam hal kebaikan, dalam kebijakan, dalam melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong menolong ketika orang lain kesusahan, maka kita tolong. Ketika ada orang lain yang membutuhkan bantuan kita, maka kita tolong. Tapi jangan tolong menolong dalam hal keburukan atau dalam hal kejelekan atau dalam hal yang bisa menimbulkan kita berbuat dosa sehingga kita akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Ini berhubungan juga dalam hal kecil juga di sekolahan. Ketika kita melakukan ujian, sedang ujian ulangan ataupun ujian akhir semester atau ujian akhir tengah semester, maka kita harus mengerjakan dengan sejujur-jujurnya. Jangan tolong menolong dengan teman kita dalam mengerjakannya, karena itu bukan tolong menolong yang dianjurkan dalam agama Islam. Karena ketika kita tolong menolong ketika ujian, saling memberitahu jawaban, itu hal yang tidak dibenarkan. Mungkin ketika kita saling memberitahu jawaban dari soal ujian itu, mungkin kita merasa bahagia mendapatkan jawabannya dan nilai kita juga bagus. Tapi itu tidak akan memberikan pelajaran kepada kita. Pelajaran apa? Pelajaran bagaimana susahnya berjuang, pelajaran bagaimana susahnya menghafal ujian. Kita tidak akan mendapatkan pelajaran itu ketika kita hanya mengandalkan jawaban dari orang lain, minta jawaban dari orang lain, atau menoron ke buku, menyontek ke buku, atau menyontek ke teman seperjuangan. Maka itu hal yang tidak dibenarkan. Itu hal yang bisa menimbulkan dosa kepada kita, karena kita telah menolong hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ketika ujian, maka kerjakanlah semampu kita, baik hasilnya itu mau besar ataupun kecil. Ketika kita dikerjakannya oleh diri sendiri, oleh hasil sendiri, maka itu akan menimbulkan rasa bangga akan diri kita karena kita mengerjakannya hasil sendiri, tidak hasil menyontek, tidak hasil meniru ke orang lain.
Nah, seperti itu. Jadi, jangan sembarangan tolong menolong ya. Jangan dijadikan tolong menolong dalam ujian itu jadikan tameng supaya kita bisa saling membantu dalam ketika ujian. Jadi, tidak sembarangan seperti itu. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal berbuat dosa atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.